Indonesia pernah mengalami masa pemerintahan yang berlangsung selama 32 tahun. Sebagian orang mengenangnya sebagai era stabilitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun bagi sebagian lainnya masa itu adalah periode ketakutan, pembungkaman, dan pelanggaran hak asasi manusia. Masa tersebut dikenal sebagai Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pertanyaannya adalah, berapa kejam sebenarnya masa Orde Baru? Apakah gambaran tentang kekejaman rezim ini hanya propaganda politik setelah reformasi, ataukah memang terdapat fakta-fakta sejarah yang menunjukkan adanya penindasan sistematis terhadap rakyat Indonesia? Dalam video ini, kita akan melihat berbagai peristiwa yang tercatat dalam sejarah berdasarkan laporan pemerintah, penelitian akademis, dan organisasi hak asasi manusia. Orde Baru lahir di situasi politik yang sangat kacau setelah peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Setelah terbunuhnya beberapa jenderal angkatan darat, pemerintah menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai dalang. Dalam waktu singkat, gelombang penangkapan dan pembunuhan massal terjadi di berbagai daerah Indonesia. Sejarawan memperkirakan jumlah korban tewas berkisaran antara ratusan ribu hingga lebih dari setengah juta orang. Angka pastinya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Yang jelas, banyak korban yang tidak pernah menjalani proses pengadilan. Mereka ditangkap hanya karena tuduhan memiliki hubungan dengan PKI, jadi anggota organisasi yang dianggap dekat dengan PKI, atau bahkan hanya karena laporan dari tetangga dan lawan politik. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Setelah kekuasaan beralih kepada Soeharto, ribuan orang yang dianggap terikat dengan komunisme ditahan selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka yang tidak pernah diadili. Salah satu lokasi yang paling terkenal adalah Pulau Buruk. Tempat ini, ribuan tahanan politik dikirim untuk menjalani kerja paksa. Mereka membuka lahan pertanian, membangun fasilitas, dan hidup dalam pengawasan ketat. Di antara para tahanan tersebut, terdapat penulis terkenal Indonesia, Samundia Anantatur. Selama bertahun-tahun, para tahanan kehilangan kebebasan, pekerjaan, dan hak-hak sipil mereka. Bahkan setelah dibebaskan, banyak yang tetap mendapat cap sebagai mantan tahanan politik. Anak-anak mereka mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan tertentu atau masuk ke institusi negara. Dampaknya berlangsung hingga puluhan tahun. Salah satu ciri utama Orde Baru adalah kontrol yang kuat terhadap informasi. Pemerintah mengawasi media massa secara ketat. Surat kabar yang dianggap terlalu kritis dapat dicabut izin terbitnya. Pada tahun 1994, pemerintah memberhentikan beberapa media terkenal seperti Tempo, Editor, dan Detik. Keputusan tersebut memicu protes dari kalangan jurnalis dan aktivis. Mahasiswa yang mengkritik pemerintah sering mendapat tekanan. Demonstrasi dibatasi. Banyak aktivis mengaku dipantau aparat keamanan. Dalam situasi seperti ini, kritik terhadap pemerintah menjadi sesuatu yang beresiko. Akibatnya, banyak orang memilih diam daripada menghadapi kemungkinan konsekuensi. Pada awal 1980-an, Indonesia diguncangkan oleh fenomena yang dikenal sebagai Petrus atau penembakan misterius. Saat itu, mayat-mayat dengan luka tembak ditemukan di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Korban umumnya dituduh sebagai preman atau pelaku kriminal. Pemerintah menyatakan tindakan tersebut bertujuan untuk menekan angka kejahatan. Namun, berbagai organisasi HAM mempertanyakan proses hukumnya karena banyak korban tidak pernah menjalani persidangan terlebih dahulu. Masyarakat hidup dalam ketakutan. Pesan yang muncul sangat jelas, yakni negara memiliki kekuatan untuk bertindak keras terhadap siapapun yang dianggap mengganggu ketertiban. Hingga kini, Petrus tetap menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah Orde Baru. Pada tahun 1989, terjadi peristiwa di Talang Sari. Aparat keamanan melakukan operasi terhadap kelompok yang dianggap mengancam keamanan negara. Bentrokan yang terjadi mengakibatkan banyak korban jiwa. Sekali lagi, jumlah korban masih diperdebatkan hingga sekarang. Para korban dan keluarga mereka selama bertahun-tahun menuntut penyelesaian hukum dan pengungkapan fakta yang lebih lengkap. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh bagaimana pendekatan keamanan pada masa Orde Baru seringkali menggunakan kekuatan militer secara besar-besaran.
Menjelang runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, gerakan mahasiswa semakin kuat. Mereka menuntut reformasi politik dan pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Dalam periode ini, sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik. Sebagian akhirnya kembali, namun beberapa lainnya tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Kasus ini menjadi salah satu luka sejarah yang masih belum sepenuhnya terjawab. Ketika krisis ekonomi Asia menghantam Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, kemarahan publik semakin meningkat. Demonstrasi terjadi di berbagai kota. Hingga pada Mei 1998, terjadi kerusuhan besar yang menelan banyak korban. Tekanan politik akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri setelah memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Jadi, seberapa kejam masa Orde Baru? Jika dilihat dari berbagai peristiwa seperti pembunuhan massal 1965, penahanan tanpa pengadilan, pembatasan kebebasan pers, operasi Petrus, tragedi Talang Sari, hingga penculikan aktivis 1998, terdapat cukup banyak bukti sejarah bahwa kekerasan negara memang terjadi selama era tersebut. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa masa itu tidak hanya berisi penindasan, melainkan juga pembangunan yang masih diingat oleh sebagian masyarakat. Memahami Orde Baru berarti memahami keduanya secara jujur, karena tujuan mempelajari sejarah bukan untuk membenci masa lalu, melainkan agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Terima kasih.